Dan juga selain tempat yang dicintai ini, di sini pun juga kita memperingati haul dari orang yang cinta kepada Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah salah seorang pewaris Nabi Muhammad yang telah meminum minuman cinta sebanyak-banyaknya. Beliau lalui umur beliau dari masa muda, dari masa kecil hingga beliau wafat, semuanya dilalui dalam cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada para sahabat, cinta kepada ahlul bait, cinta kepada Sayyidatina Khadijah, hingga wafatnya pun juga makamnya di tempat Siti Khadijah. Cinta santri, cinta ilmu, cinta ulama, subhanallah. Hingga beliau dari cintanya ke kota Mekah, Allah Ta'ala memilihkan wafatnya di Mekah. Kita nggak bisa memilih di mana kita wafat, itu bukan pilihan kita, tapi Allah yang memilihkan untuk kita. Di mana kita dimakamkan, kita nggak tahu, kita nggak bisa memilih, tetapi Allah yang memilihkan untuk kita. Kita tahu bagaimana hubungan Kiai Maimun Zubair kepada Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki dan keluarga beliau, Sayyid Syekhana Al-Imam Al-Muhaddith Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, dan juga hubungan beliau, cintanya beliau terhadap Sayyid Muhammad dan putranya Sayyid Ahmad bin Muhammad, dan juga kepada Sayyid Abbas bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Masya Allah, kecintaan yang luar biasa, kecintaan yang sangat besar, ta'zim yang sangat besar, penghormatan yang sangat besar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam cinta, di tempat cinta, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala beliau hijrah, beliau berkata, wallahi innaki la ahabbal bilad ilai laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Demi Allah, wahai Makkah, engkau adalah tempat yang paling saya cintai. Andaikan kaumku tidak mengusirku darimu hingga Rasulullah diperintahkan untuk hijrah, maka niscaya nggak bakalan keluar dari tempat tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabar diganggu 13 tahun. Kenapa? Demi bisa tetap di negeri yang beliau cintai ini, di kota Mekah. Hingga akhirnya datang perintah Allah untuk pindah, dan Allah Ta'ala jadikan Madinah menjadi tempat yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau bersabda di dalam hadisnya, Allahumma ja'al hubbana lil Madinah ka hubbina li Makkah au asyad. Ya Allah, jadikan cintaku ke kota Madinah seperti cintaku ke kota Mekah, atau lebih dahsyat lagi. Beruntung Mekah dan Madinah. Kenapa? Dicintai oleh makhluk yang paling dicintai oleh Allah di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selain tempat yang dicintai ini, di sini pun juga kita memperingati haul dari orang yang cinta kepada Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah salah seorang pewaris Nabi Muhammad yang telah meminum minuman cinta sebanyak-banyaknya. Beliau lalui umur beliau dari masa muda, dari masa kecil hingga beliau wafat, semuanya dilalui dalam cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada para sahabat, cinta kepada ahlul bait, cinta kepada Sayyidatina Khadijah, hingga wafatnya pun juga makamnya di tempat Siti Khadijah. Cinta santri, cinta ilmu, cinta ulama, subhanallah, radhiyallahu anhu warḍah. Sehingga orang yang semacam ini adalah orang yang telah mencapai hakikat keimanan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tidak? Fi Sahih Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Thalath man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara, kalau 3 hal ini dimiliki oleh seseorang,
dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih daripada selain apapun juga. Dan yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Cinta kepada seseorang, cintanya kepada orang tersebut murni semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yukdzafa fin nar. Benci kepada kekufuran sebagaimana benci dimasukkan ke dalam api neraka, waliyad billah min dzalik. Dan beginilah beliau dari masa mudanya, Masya Allah, cinta kepada Mekah, cinta kepada ulama yang ada di Mekah, mengirim anak-anak dan santri beliau ke kota Mekah untuk belajar menuntut ilmu, hingga beliau dari cintanya ke kota Mekah, Allah Ta'ala memilihkan wafatnya di Mekah. Kita nggak bisa memilih di mana kita wafat, itu bukan pilihan kita, tapi Allah yang memilihkan untuk kita. Di mana kita dimakamkan, kita nggak tahu, kita nggak bisa memilih, tetapi Allah yang memilihkan untuk kita. Kita tahu bagaimana hubungan Kiai Maimun Zubair kepada Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki dan keluarga beliau, Sayyid Syekhana al-Imam al-Muhaddith al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, dan juga hubungan beliau, cintanya beliau terhadap Sayyid Muhammad dan putranya Sayyid Ahmad bin Muhammad, dan juga kepada Sayyid Abbas bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Masya Allah, kecintaan yang luar biasa, kecintaan yang sangat besar, ta'zim yang sangat besar, penghormatan yang sangat besar. Padahal dari segi usia beliau jauh lebih tua, tapi orang yang tahu etika menghormati orang-orang yang terhormat adalah orang yang punya kehormatan. Tapi yang orang yang nggak punya kehormatan, dia nggak punya rasa hormat kepada orang-orang yang terhormat. Tapi orang yang punya kehormatan, dia tahu bagaimana menghormati orang yang pantas untuk dihormati, memuliakan orang yang pantas dimuliakan. Siapa? Sikap ini hanya dimiliki oleh orang yang punya kemuliaan. Tapi orang yang nggak kenal kemuliaan jauh dari ini semuanya. Padahal dari segi usia beliau lebih tua daripada Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, lebih tua dari Sayyid Abbas, apalagi dari Sayyid Ahmad. Tapi cintanya luar biasa, hingga makamnya pun juga nggak jauh dari Sayyid Muhammad, makamnya pun nggak jauh dari Sayyid Alwi, makamnya pun tidak jauh dari makamnya Fudail bin Iyad, makamnya pun tidak jauh dari makamnya Al-Imam Alwi ibn Sahib Ratib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Satu tempat dengan Fudail bin Iyad. Makamnya pun juga tidak jauh dari Syekh Al-Haddad Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Alwi As-Segaf yang dimakamkan di situ. Makamnya pun juga nggak jauh dari kekasih Rasulullah, kecintaan Rasulullah, pembela agama Islam ini sejak awal terbitnya Islam, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Masya Allah, sungguh pilihan yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW waktu datang ke Mekah beberapa kali setelah beliau hijrah, beliau datang Fatah Mekah, kemudian juga lain waktu umrah, lain waktu umrah qadha, lain waktu Fatah Mekah, lain waktu Hajjatul Wada. Ditanya kemahnya mau di mana menginap, bilang di Hujun, di Ma'lah, indah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kecintaan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan bahwasanya unsur tanah yang ada pada diri manusia, setiap manusia itu punya unsur tanah di dalamnya. Unsur tanah yang ada pada setiap manusia itu sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari tempat dia kelak dimakamkan di mana. Nah, itu unsur tanah yang ada pada dirinya itu berasal dari situ. Sehingga ijma' ahli sunnah wal jamaah, ijma' ahli sunnah wal jamaah, afdal bug'ah ala wajhil ard, afdal bug'ah fil alam, tempat yang paling afdal di alam semesta, lebih afdal dari arsh, sebab arsh makhluk, lebih afdal dari kursi, lebih afdal dari jannah, lebih afdal dari sidratil muntaha.
lebih afdal dari 7 lapis langit. Tempat yang paling afdal adalah tempat tanah yang menghimpit jasadnya Rasulullah di makamnya. Sebab dari tanah itu, ya, unsur tanah yang ada dalam jasadnya Nabi Muhammad. Dan di situ kita memahami bahwasanya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bersumber dari unsur tanah yang berdekatan satu sama lain. Itu tempat makamnya Rasulullah paling afdal di alam semesta, lebih afdal dari arasy, dari kursi. Ammi Abdul Qadir bin Salim Al-Khirid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, panjang umur kepada beliau. Masih ada orangnya di Jeddah. Itu dalam syair beliau mengisyaratkan kepada kejadian ini, apabila, dalam syair maknanya, apabila tempat yang menghimpit Nabi Muhammad itu menjadi tempat yang paling mulia di alam semesta, bagaimana halnya dengan rahim yang mana Rasulullah tumbuh dan terbentuk di rahim tersebut. Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha, masya Allah, wa hakadha. Nah, ini membuktikan kalau Kiai Maimun Zubair, masya Allah, itu unsur tanahnya dekat dengan mereka semuanya. Wa al arwah junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Arwah itu sebelum terlahir ke alam dunia ini berkelompok-kelompok, yang mana saat mereka arwah tersebut belum lahir ke dunia, satu kelompok sejalan, seiring, ngumpulnya bareng, itu terlahir di dunia bareng juga semuanya, ngumpul juga. Tapi barang siapa yang di sana dia menghindar, dia berpisah, dia menjauh, dia nggak sepaham, maka ketika di dunia pun juga begitu juga. Dan di sini kita lihat bagaimana Kiai Maimun, pergaulannya beliau, duduknya beliau, majelisnya beliau, cintanya beliau. Nggak pernah kita mendengar atau sampai berita kepada kita ada hal yang buruk yang diucapkan atau yang dilakukan oleh Kiai Maimun Zubair. Semuanya yang keluar dari lisannya, perbuatannya, hal-hal yang indah, warisan dari Nabi Muhammad yang bersabda, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqus sahal wal lafdhul muhtawi 'ala al ma'nal jazal. Itu beliau demikian humble, demikian tawadhu kepada semua orang, berakhlak kepada semua orang, penyayang terhadap semua orang, mengayomi, mencintai semua orang, dan termasuk orang yang idza ru'u dzukirallah, kalau dilihat mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Nabi bilang di dalam hadis ketika ditanya dalam riwayat, ya Rasulullah, man hum awliyaullah, siapa mereka para wali-walinya Allah? Dijawab, man idza ru'u dzukirallah, yang kalau dilihat mengingatkan engkau kepada Allah. Kiai Maimun belum terlalu jauh dari kita. 5 tahun yang lalu beliau wafat di musim haji. Beliau mengumpulkan kemuliaan wafat di kota Mekkah, dimakamkan di Ma'la berdekatan dengan Siti Khadijah dan para aulia wassalihin. Kemudian juga beliau dalam keadaan ingin menunaikan ibadah haji, wafatnya beliau. Kemudian juga dapat syahadatul ghurbah. Syahadatul ghurbah itu orang sebagai orang yang gharib, mati bukan di kampungnya, bukan di negerinya, ribuan kilometer dari rumahnya. Beliau meninggal di sini. Subhanallah, berapa banyak kemuliaan. Satu aja itu udah mulia. Bagaimana ini beliau memadukan segala kemuliaan tersebut. Oh subhanallah, meninggalnya di musim haji, banyak jamaah Indonesia yang bisa hadir menghadiri jenazahnya beliau. Kita kalau mati ghurbah, pikir siapa yang mau hadir jenazahnya kita? Mati di tempat yang asing, siapa yang mau hadir jenazahnya kita? Allah Ta'ala udah aturkan, yang ngiring jenazahnya udah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Haulnya beliau diadakan di kota Mekkah, di tempat ini. Anugerah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, beliau bilang tentang para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lahum minat taqwa ajallu zinah, inda ligahum tanzilus sakinah wa tahsulul jam'iyyatul mubinah tujzabul albab bin fi'ali fa innahum kullu munibin khashi' kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushirun nasu bil asabi' wa huwa min asril masun khali halu dhawi ad-da'a idza ru'u yushharu dhikrullahi fahuwa lahum sima 'ala al-jibahi yu'rafu ma'nahum bil ishtibahi min haythu ma yu'rafu dhul jalali halu dhawi ad-da'wa lahum tufarik binuri furganin yarahu dhaig
la birtifa'il jah wal khawarig wala bihusnil wa'di wal agwali. Dan semua sifat-sifat ini kita saksikan pada diri masyayikhna dan pada diri Kiai Maimun Zubair tersebut. Kiai Maimun belum terlalu jauh, 5 tahun yang lalu semua melihat, dan semua orang yang duduk dekat dengan beliau merasakan aura kasih sayang dan cinta dari beliau. Semua orang yang duduk dengan beliau ngelihat wajahnya, bisa kita rasakan orang yang lihat wajahnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nur, cahaya, nur yang ada di hati memancar sampai di wajah, sampai di mata. Cinta, hati yang dipenuhi dengan cinta dirasakan oleh semua orang, hingga semua orang yang dekat kepada dia otomatis mau nggak mau cinta kepada beliau. Kenapa? Sebab dalam hadis qudsi fil Bukhari juga disebutkan, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Allah kalau cinta kepada hamba, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, ta'al. Jibril, innallaha ahabba fulanan fahibbah. Allah cinta kepada hambanya fulan, cintai dia. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun cinta kepada hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil penghuni langit, ya ahlas sama, wahai penghuni langit. Penghuni langit, para malaikat-malaikat al-mugharrabin, semua malaikat-malaikat wal arwahit tahirat dipanggil, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulan fa'hibbuh. Allah telah cinta kepada fulan, cintai dia. Fayuhibbu ahli sama. Maka penghuni langit pun cinta kepada dia. Thumma yudha' lahul qabul fil ard. Diberikan qabul di muka bumi ini, penerimaan di muka bumi ini. Walaupun orang ingkar, orang cuma ketika jumpa nggak bisa mengingkari, ada sesuatu magnet yang menarik hati untuk cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Wal ajib di sini, Allah manggil malaikat Jibril, cintai dia. Hingga malaikat Jibril dan semua malaikat dan penghuni langit mendekat, yatagarrabun ilallah bimahabbati hadzal 'abd. Mereka mendekatkan diri kepada Allah untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Malaikat-malaikat mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para aulia wa salihin. Sehingga betul yang diucapkan, muhibbuhum mahbubu yahsul lahul matlubu. Pecinta mereka dicintai oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kiai Maimun mengajarkan kepada kita bagaimana kecintaannya kepada ulama, kecintaannya kepada aulia, kecintaannya kepada sahabat wa ahlul bait, hingga ayah min ayatillah. Di dalam mahabbah beliau itu sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang nakhjal, kita pun juga gemeter ketika melihat akhlaknya beliau, ta'zimnya beliau, cintanya beliau kepada para aulia wa shalihin wa ahlul bait. Sayyidina Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, Sayyidut Taifah, beliau bilang, at-tasdiq bi ulumina wilayah sughra. Kamu percaya dengan kewaliannya para wali-wali, percaya dengan ilmunya para wali-wali, itu adalah jenis kewalian kecil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nggak haramkan kita dari kewalian yang kecil maupun yang besar. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat Kiai Maimun Zubair dan dijadikan kita bisa meneladani akhlaknya beliau, adabnya beliau, ilmunya beliau, mahabbahnya beliau, cintanya beliau, khidmahnya beliau, umur yang panjang yang dihabiskan semuanya dalam cinta, dalam mahabbah, dalam khidmah kepada ulama, kepada santri, kepada ilmunya Rasulullah dan dakwah dan warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan segenap keluarga besar beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Ubab, Kiai Najih, dan juga Gus Taji Yasin, dan segenap keluarga besar Kiai Maimun dan para murid-muridnya, para santrinya. Allah Ta'ala berikan keberkahan dan dijadikan mereka sebagai lentera-lentera penerang bagi umat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan berkat hari-hari yang mulia, ayyamul ashar yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada umat Islam, saudara kita yang ada di Palestina dan di seluruh dunia, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala
حق الأولياء والصلحاء والأصفياء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابات وفقنا العمل بالباقيات الصالحات وارزقنا حسن الخاتمة عند الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر